Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bagaimana hari ini keadaannya? Mudah-mudahan semuanya masih sehat ya. Jadi hari ini kita masuk di pertemuan yang kelima, di mana pertemuan kelima ini adalah membahas tentang anggaran tenaga kerja. Jadi kalau anggaran tenaga kerja ini berarti di mana kita harus merencanakan berapa jumlah tenaga kerja dan berapa biaya yang akan kita keluarkan ataupun kita anggarkan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang anggaran ataupun forecast penjualan. Kedua, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang anggaran produksi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja ini adalah rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja karyawan dan tenaga kerja untuk satu periode maupun periode yang akan datang. Jadi anggaran tenaga kerja ini memang biasanya disusun oleh perusahaan yang memang menginginkan tentang berapa jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, dalam artian jadi kita bisa memperkirakan ya biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut dari segi tenaga kerjanya. Nah, kemudian di sini jenis-jenis tenaga kerja ini ada dua, ada tenaga kerja langsung dan juga tenaga kerja tidak langsung ya. Tenaga kerja langsung ini berarti tenaga kerja langsung yang memang dia masuk di dalam proses produksi tersebut. Jadi misalnya kalau misalnya kita di dalam proses produksi pembuatan kue, nah di situ ada tenaga kerja yang membuat kue tersebut. Jadi di situ kita akan bisa menghitung berapa jumlah tenaga kerja dalam proses produksi tersebut ya. Jadi tenaga kerja langsung ini biasanya besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Jadi biasanya ada perusahaan di mana ketika dia bekerja itu yang dihasilkan berapa dengan jumlah tenaga kerja segitu, berapa yang akan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi ada yang berupa jam, berapa unit yang dihasilkan. Nah, disinilah biaya tenaga kerja yang akan dibayarkan. Nah, tenaga kerja tidak langsung seperti kita ketahui, berarti kalau tenaga kerja yang tidak langsung ini adalah tenaga kerja yang tidak langsung turun di dalam proses produksi. Jadi misalnya bagian pengemasan, bagian promosi, kemudian juga mungkin bagian pengangkutan, kemudian juga bagian pengantaran dan lain sebagainya, di mana dia tidak dalam proses produksi ataupun dari bahan baku ke barang jadi tersebut ya. Oke, jadi tenaga kerja tidak langsung ini adalah tenaga kerja yang memang tidak masuk di dalam proses produksi tersebut. Jadi biasanya ada bagian pengangkatan, biaya tenaga kerja pengangkutan, pemasaran ataupun promosi, bagian penjualan yang memang dia tidak masuk di dalam proses produksi tersebut. Jadi di sini yang akan kita hitung seperti contoh soal ini kita akan menghitung tentang biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya tenaga kerja langsung ini yang memang dalam proses produksi tersebut. Biasanya perusahaan itu lebih mudah untuk menghitung tenaga kerja langsung dibanding tenaga kerja tidak langsung. Kenapa? Karena kalau tenaga kerja langsung itu bisa dilihat dari unit yang dihasilkan. Tetapi kalau tenaga kerja tidak langsung ini biasanya belum bisa diprediksi ya. Misalnya pengangkutan ataupun biaya pengiriman dan lain sebagainya belum bisa terprediksi ya, karena memang ketika kalau seandainya yang tenaga kerja langsung dia produksinya berapa, jumlahnya berapa, jam yang dikerjakan berapa. Dan ini biasanya juga bukan hanya roti, contoh roti, pembuatan roti, produksi roti, ini juga biasanya bagian penjahitan ya. Misalnya untuk seragam sekolah dan lain sebagainya, ini biasanya menggunakan tenaga kerja langsung juga untuk menghitung jumlah biaya ataupun anggaran yang direncanakan ataupun yang akan dianggarkan. Nah, di sini ada contoh
Pada tahun 2014, dalam sebuah perusahaan tenaga kerja langsung di pabrik digolongkan menjadi 3. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 ini adalah 450 per orang ya. Kemudian per DLH. DLH ini adalah satuan kerja ataupun satuan jam ya, bisa satuan jam. Kemudian golongan 2 ini adalah 600 per orang dan juga per jam. Kemudian golongan 3 ini 750 per orang dan ataupun per jam. Nah, di sini jumlah masing-masing golongan ini sudah ada ya. Jadi golongan 1 ini ada sekitar 50 orang, golongan 2 20 orang dan juga golongan 3 5 orang. Golongan 3 ini dia biayanya besar karena memang tugasnya memang besar. Mungkin di bagian dimana kalau misalnya pembuatan roti, mungkin di bagian produksi yang memang awalnya ya memang sulit. Tetapi kalau seandainya yang paling kecil itu bagian pengemasan biasanya. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk tenaga kerja ini gampang sekali untuk menghitung anggarannya. Misalnya ini ya tingkat upah per jam per orang ya. Di sini 450, kemudian jumlah tenaga kerjanya 50, kemudian jumlah jamnya. Jadi biasanya ada perusahaan yang dimana dia membayar karyawannya per jamnya ya. Kalau di sini dia dibayar per jamnya itu adalah 450. Di sini akan dikalikan dengan jumlah tenaga kerja dan jumlah jam yang mereka hasilkan berapa jam ini. Sehingga dihasilkanlah semuanya total 3.825.000 dan dirata-ratakan ini sejumlah 3.825.000 dibahagi dengan 7.500 yaitu 510.000 per DLH ataupun per jam. Oke, lebih lanjutnya boleh ditanyakan kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.